Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang pengajar untuk memulai berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama kembali ke dalam rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan, setiap persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan dapat berkenan untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala hal yang jahat, segala hal yang akan mengganggu jalannya ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Di kesempatan yang luar biasa ini, mari sama-sama kita datang ke Tuhan untuk menyembah. Sebab Yesus adalah kebenaran. Mari sama-sama kita mengangkat dengan pujian. Ku mau hidup bagimu.
menerima kemenangan dari-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, di kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami bisa berkumpul beribadah dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati kami setiap yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya kami mendapat berkat yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan-Mu lebih lagi di tempat ini. Mari yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Mungkin saya mau dengar suara bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Suaranya bapak. Sekarang ibu-ibu yang cewek-cewek mungkin shalom. Biasa sekali. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Mari sama-sama kita mengangkat pujian dengan alasan.
kuasa Yesus tidak berubah dulu sampai selamanya. Masih bersuka cita Bapak Ibu? Masih dong. Mungkin boleh senyum kanan kirinya dulu, katakan mari bersuka cita. Selamat hari Minggu. Masih siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Kalau gitu kita bangkit berdiri lagi. Kita angkat dengan pujian sukacita. Pujiannya sukacita berarti kita harus sukacita ya Bapak Ibu. Sudah bersuka cita Bapak Ibu? Belum ngos-ngosan kan? Belum dong. Nah, saya mau cerita sedikit, nggak cerita sih, cuma mau bilang aja kalau hari Minggu itu hari yang sangat spesial, betul nggak Bapak Ibu? Kayak dikasih kesempatan buat setiap hari Minggu beribadah itu kayak suatu kesempatan yang luar biasa. Karena kok seminggu aja nggak gereja tuh rasanya kayak aneh gitu, kayak gimana gitu rasanya. Biasanya kan setiap hari Minggu kita bersuka cita di gereja, terus kalau nanti tiba-tiba enggak kan nanti kita kayak ada yang kurang gitu ya Bapak Ibu. Nah terus saya juga
mau cerita sedikit kok. Teman-teman saya tuh sering ngajak kayak main gitu. Kayak ngajak main tuh kenapa selalu hari Minggu gitu. Padahal kan mereka tahu saya ibadah gitu. Terus kadang ada event-event besar tuh selalu hari Minggu, kayak Free Day gitu. Terus ada event-event yang murah-murah gitu itu selalu hari Minggu. Terus teman saya tuh ngajak, ayo nanti kesini, ini lagi promo 5.000 dapat banyak gitu. Waduh, kenapa harus hari Minggu gitu saya bilang. Terus saya bilang, ya nggak bisa kan hari Minggu kan saya di gereja gitu. Tapi teman saya tuh bilang, ya mungkin bercanda ya, bilangnya gini, nggak usah ibadah aja, libur aja gitu. Kan ini lumayan, nggak setiap hari ada, cuma jarang-jarang. Aduh, tapi nanti ada 2 kemungkinan, nanti nggak dapat berkat sama dimarahin papa mama gitu. Makanya, aduh jangan dulu deh, jangan ngajak hari Minggu gitu. Terus saya juga keinget cerita Bapak Ibu, ada kayak perusahaan restoran terbesar gitu, fast food, makanan cepat saji, itu ada di USA gitu. Nah itu tuh ceritanya sangat memberkati, soalnya setiap hari Minggu pemiliknya itu ngeliburin karyawannya, karena hari Minggu itu mereka bilang itu buat ibadah gitu. Kita nggak boleh kerja di hari Minggu karena hari Minggu itu kan dipakai buat ibadah. Nah terus pemiliknya itu bilang kayak seperti firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Nah terus banyak yang nanya, kan ini rame, ini kan restoran terbesar nomor 3 di dunia gitu kan, pasti kan rame gitu. Nah terus mereka nggak takut kalau rugi 1 hari buat libur di hari Minggu itu, karena orang-orang tahu kalau restoran ini tuh libur hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu itu selalu rame Bapak Ibu. Jadi mereka nggak takut rugi di hari Minggu itu libur. Jadi wah luar biasa banget ya, maksudnya orang yang udah kayanya luar biasa tapi mereka masih ingat Tuhan. Buat ingat hari Sabat itu kayak luar biasa banget. Amin Bapak Ibu. Masih siap memuji Tuhan? Masih siap? Kita ingin menguduskan hari Sabat ya Bapak Ibu? Siap bersuka cita? Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat dengan pujian Allah sumber kuat kami.
Nggak kerasa kita udah di akhir bulan. Ini minggu terakhir di bulan Juni. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi untuk cinta kasih Tuhan selama sebulan ini. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, saya yakin semuanya diberkati ya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang ke hadirat. Bapa yang mulia,
atas hidup kami. Kami tidak mampu membalas kasih-Mu selain pujian penyembahan kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kiranya perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami, jiwa kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan, untuk dibaharui dengan firman-Mu, dipulihkan dengan firman-Mu ya Tuhan, disegarkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Tegur kami melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siap dan kami rindu menjadi pribadi yang lebih lagi dan lebih lagi berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tuntun hamba-Mu. Setiap perkataan yang disampaikan adalah dari Tuhan. Setiap perkataan yang disampaikan adalah dari sorga untuk memberkati kami umat-Mu ya Tuhan. Segala kuasa yang tidak berkenan kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang luar biasa bekerja di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dengan sukacita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya, puji Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita hari ini. Tema bulan Juli masih sama, yaitu hidupku penuh mujizat. Amin. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Yang lantang Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 1, 2, 3. Hidupku penuh mujizat. Amin. Mari ditampilkan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini kita akan belajar mujizat bagi orang benar, bahagia orang benar. Hari ini saya ajak kita semua membaca cukup banyak ayat. 40 ayat kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Mazmur pada pasal yang ke-37. Iya. Mazmur 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-40. Aduh, luar biasa. Saya awali Mazmur pasal yang ke-37 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 2, 3, 2. Sebab mereka sedang percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4. Dan bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 6. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. 8. Berilah marah yang tidak berhasil itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. 10. Karena sedikit waktu lagi, maka hanyaplah orang fasik. Jika kamu memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 12. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan mendekatkan dirinya terhadap Dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu
sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. 14. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan mereka akan dipatahkan. 16. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah dan milik usaha mereka. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan pada rumput. Mereka akan bersiap bagai binasa. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang yang berkata akan tetapi orang yang mengutuknya akan menyadarkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan diberi jalan, agar anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Dia tidak meninggalkan orang-orang yang kasihnya sampai selama-lamanya. Mereka akan berpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dibinasakan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berpikir membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nanti kata Tuhan dan bertugas jadinya, maka Dia akan mengangkat kau untuk melintasi negeri, dan kau akan melihat orang-orang fasik. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka sebagai berlindung kepadanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Banyak sekali, dan saya rindu ini menjadi sebuah pelajaran. Ini hukum rohani, hukum kerajaan Allah yang harus kita pelajari bersama-sama. Saya akan mulai dari tentang orang fasik. Ya, saya kasih dulu bahwa supaya kita ini ngerti bahwa orang fasik itu seperti ini, Bapak Saudara ya. Orang fasik itu yang pertama jahat dan curang. Dan kebenarannya adalah orang yang jahat, orang yang curang itu akan segera lisut dan lenyap. Jadi jangan heran dan jangan mengambil jangan jadi orang yang jahat dan curang.
Ini sebuah kebenaran ilahi, kebenaran yang sangat penting untuk kita pahami. Jangan curang. Jadi anak-anak sekolah juga begitu, jangan curang ya. Kalau ujian nggak boleh nyontek. Sing amin Bu Gembala tahu ya. Banyak orang hidupnya kelihatannya enak curang tuh. Tapi perhatikan, Alkitab kita berkata mereka akan segera lisut, tahu lisut? Ayo. Kelihatannya seger, tapi akan segera lisut. Orang yang jahat dan curang, Alkitab berkata, pasti lenyap. Pasti lenyap. Jadi jangan jangan kegi ya kalau ada orang curang kok kelihatannya, apik men gitu. Ke Gunung Kawi, curang itu. Yang lainnya kerja keras, baru dapat uang, mereka ke Gunung Kawi cepet deh, tapi percayalah, pasti segera lisut dan layu dan akhirnya lenyap. Berikutnya, orang fasik itu merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Jadi jangan heran kalau ada orang yang merencanakan hal yang buruk kepada orang benar. Kalau saudara orang benar dan melihat ada orang yang dalam tanda petik merencanakan kejahatan, saudara, sing nyantet usahamu, sing apalagi sing bikin goda suamimu, ada goda istrimu, lalu bikin ini itu supaya terjadi yang namanya hal yang buruk kepada keluarga kita. Mereka adalah orang fasik. Dan yang bahaya adalah orang fasik itu pasti kita bilang kejahatannya menimpa diri mereka sendiri. Ini bahayanya. Orang benar tuh kalau dijahati, ini loh, orang usah jaluk dibalas, mereka tuh langsung kena. Jadi cara Jawanya balik. Orang benar itu kalau dijahati, kejahatannya pasti balik. Itu sudah kebenarannya. Jadi jangan Tuhan balas dia, nggak usah. Itu sudah pasti begitu. Kalau kita orang benar, dijahati orang, kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Jadi kasihan, bos. Saya mau sedikit kesaksian dalam hal ini. Nenek saya yang Ibu Joko yang dulu disantet tonggone itu. Santet tonggone. Dan yang terjadi adalah suaminya meninggal. Kenapa jadi tahu? Mereka ternyata ketakutan. Datang kepada Mbah Kakung, Mbah Putri. Selamatkan kami, Pak. Selamatkan. Dan salah. Jangan sampai saya juga mati, anak-anak saya mati. Lah kenapa? Lalu mereka bercerita bahwa mereka kirim santet untuk membunuh Mbah Kakung, Mbah Putri, sama Mami sekeluarga. Karena memang beliau yang menginginkan kematian keluarga kami. Dan bapaknya itu, suaminya itu mati gosong seluruh tubuhnya. Kayak harus dibakar gitu ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Ada kebenarannya. Ini loh. Orang yang merencanakan kejahatan terhadap orang benar, firman Tuhan berkata, kejahatannya akan menimpa diri mereka sendiri. Itu yang paling bahaya. Jadi saya mendorong kita semua pagi hari ini jangan jadi orang fasik, tapi jadilah orang benar. Ya, jadilah orang benar. Yang berikutnya, ini dia. Lengannya dipatahkan Tuhan. Tahu lengan orang fasik itu? Saudara pernah patah tulang? Ada yang pernah patah tulang tangan? Saya pernah patah tulang tangan kiri saya itu keple sebenarnya. Jadi sudah copot Jawane kawil-kawil ini. Jadi tangan saya ini pernah kawil-kawil. Gak iso ki apa-apa, sudah kawil-kawil. Gak berdaya. Orang fasik itu sak kuat-kuatnya dia
walaupun dia itu kelihatannya hebat, satu waktu lengannya dipatahkan Tuhan sehingga tidak punya kekuatan, loyo, gak iso ngapa-ngapain. Dan saya rindu kita tetap jadi orang benar, sebab tangan kita akan dibuat Tuhan menjadi orang yang hebat, tangannya mengerjakan perkara-perkara yang membuat berhasil, beruntung. Orang fasik yang kelima ini apa? Coba dibaca dengan keras-keras ya. 2, 3. Corot sewa nih ngemplang. Utang nih ora bayar. Jadi kalau ada orang Kristen utang ra bayar, bertobat. Sebab bahaya. Itu sebabnya nggak ada ya. Nggak ada. Di luar sana itu banyak sudah ya. Ayo, wis utang, luwih galak timbang sing utang. Utangmu bayaran loh. Aku ki butuh kanggo anakku sekolah. Oh, aku kena ada dua utang, aku bolak-balik utang ge lho. Nah dhisik utang piye saiki? Piye? Iya kan? Di luaran sana itu banyak yang begitu. Dan itu memang orang fasik loh. Jadi ya jangan, ya wis memang dia begitu. Orang yang tidak bayar hutang itu mau bikin celaka ya, bikin celaka dirinya sendiri. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6, kelihatannya memang cepat tumbuh, gagah, kuat, neng. Victor Family jangan begini ya. Wah, kekayaanmu tambah bertambah cepet, kuat, gagah, lalu jadi sombong. Jadi kalau Victor Family semuanya jadi kaya raya, jangan main pung telu lagi. Tetap rendah hati ya, tetap rendah hati, amin. Sebab orang fasik itu akan jadi fasik. Orang itu kadang-kadang nek diberkati, nek ditambahkan kekayaannya. Kalau ATM-mu isinya mulai banyak, dari puluhan juta jadi ratusan juta, dari ratusan juta ke miliaran rupiah, kita yakin gitu ya. Lalu jadi corot Jawanya kayak mekrok gini ya. Orang yang fasik tuh begini. Kalau diuji dengan berkat, tambah hari tambah sombong. Saya kemarin nyampaikan kepada para pelayan-pelayan tentang Yesus. Aku di tengah-tengah kamu dan aku sebagai pelayan. Dia Tuhan, dia Raja, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Di surga itu lantainya loh emas ya. Emas loh, Alkitab sudah bisa baca ya. Lantainya apa? Emas. Tidak. Ini kono tidak. Yang kene emas 10 kilo ngono wis gayane kaya jenderal petan. Tapi Yesus datang sebagai pelayan. Walaupun kita nanti makin bertambah kuat, makin jadi gagah. Duitnya oke kan nambah gagah. Betul ya? Betul ya? Jadi jangan sombong. Sebab ketika mulai sombong, dia akan segera hilang, gak tahan lama. Orang fasik, ya ini yang keenam. Ya, aduh, ini saya mulai mengonceki satu-satu dan ini sangat berbahaya. Orang fasik itu durhaka. Tahu durhaka? Kata aslinya itu rebel, memberontak. Coro Jawane sakarepe dhewe. Ada orang Kristen yang sakarepe dhewe? Ada.
Dan itu bukan orang benar, orang fasik. Ayo sembahyang, aku orang sembahyang karepku toh. Mulai. Orang fasik itu bahaya. Kita sudah banyak belajar tadi. Saya rindu saudara memahami bahwa salah satu bukti bahwa kita adalah orang-orang benar adalah ketaatan kita. Jangan jadi durhaka. Dalam pengertian yang bahasa Indonesia kita ini memang begitu hebat, kuat. Durhaka ini, kalau saudara punya anak durhaka itu kayak apa sih? Karo wong tua wani tak sobat. Karo wong tua muni ora. Di sini gak ada ya anak-anak di sini kalau dikongkon bujuk anaknya, dikongkon sama bapaknya, ora mau. Ada yang begitu? Gak ada. Puji Tuhan, anak sekolah minggu semua dikongkon bapak ibu siap. Nggih, Jonathan gitu ya, Jonathan ya. Dikongkon mamae tuku lobo. Ada yang bilang sekto, ada di sini? Gak ada. Kalau ada bertobat ya, bertobat karena itu bibit-bibit durhaka. Jadi kalau anak-anak sudah mulai muni ora, ibu bapak-bapak, ya wis, apa-apa, wah nih aku tak selentek kupingnya. Belajar itu bibit-bibit durhaka itu. Nek dikongkon muni, moh, anak sapi. Dikongkon mesti, moh, kakean denko, sorry, nyebut. Nanti disensor ya. Menyebut merek gak oleh. Karena ini di YouTube misalnya. Saudara, ciri-ciri orang fasik itu Daud bilang durhaka. Dan orang durhaka itu kita bilang tidak punya masa depan. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak kita nek dikongkon tidak mau kita biarin, kita sedang mempersiapkan mereka tidak punya masa depan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak manut karo wong tua, manut karo Gusti, kita sedang mengukir masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang. Manut ki enak kok gak? Gak enak. Enak gak manut gue? Wah enak main game di kongkon apa enak bukan nih anak-anak ini? Hei, halo anak-anakku. Kalau waktu main game, waktu seru-serunya disuruh mama gitu, enak gak? Gak enak. Tapi itu bentuk dari ketaatan kita, bakti kita kepada Tuhan. Enak-enak turu Tuhan buka, ayo sembahyang. Enak bukan? Saya nak turu. Tapi ketaatan itu mengukir masa depan kita. Kalau anak-anak kita menjadi orang-orang yang taat, maka kita akan menjamin mereka punya masa depan. Masa depan itu diawali dari berbakti. Yang pertama berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua yang jauh hebat namanya juga berbakti kepada orang tua. Saya itu sedih kalau ada anak-anak sama mamai nada tinggi. Yuk, tumbasno LPG. Mamai. Aku langsung ya, wah, anak model begini gak punya masa depan. Stop. Ini Alkitab yang bilang. Bukan omong. Kalau ini anak-anak ya, ini anak-anak sekolah minggu khususnya, jangan punya nada tinggi nih sama orang tua, terutama mama, papa. Jangan, ya. Sebab itu berbahaya. Kita sudah mulai tidak punya hormat sama mereka. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan. Engkau berbahagia. Mungkin orang tua kita tidak lebih pintar, tidak lebih kaya, mungkin juga tidak lebih teknologi seperti kita. Tapi ingat, itu tidak mengubah mereka bukan orang tua kita.
Corot Jawane saelek-eleke orang tua, mereka tetap orang tua kita. Kasih penghormatan yang proper, yang pantas. Cium tangan kalau Rio ya. Iya ya? Enggak ya? Jadi kalau pulang anak-anak masih dibiasakan cium tangan deh nih. Haleluya. Itu sederhana, tapi itu bukti bahwa kita berbakti kepada mereka. Gak lama-lama kita akan banyak belajar tentang ini orang benar. Saya rindu ini jadi bagian kita ini, contoh-contohnya buat kita semua. Iya, orang benar tuh percaya kepada Tuhan, setia, gembira karena Tuhan. Dan akhirnya orang-orang yang setia, gembira karena Tuhan, opo ya putusannya Tuhan wis guya-guya, oke siap komandan, siap Tuhan, wis gak popong ini ya aku ya terima. Justru sama orang model ini Tuhan tuh memberikan apa yang diinginkan. Haleluya. Setia Tuhan dan sama Tuhan tuh percayalah, wis percaya, setia, percaya, gembira karena Tuhan. Yes. Tuhan pasti akan memberikan apa yang saudara inginkan bahkan. Ayat ini buat saya luar biasa. Seringkali keinginan kita itu gak tercapai karena sama Tuhan tuh kita gak setia, bahkan gak percaya, bahkan kita ini sedih dengan setiap keputusan Tuhan. Sudahlah, setiap keputusan Tuhan, mari kita terima dengan sukacita dan gembira. Haleluya. 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 Yang kedua, orang benar itu adalah orang yang rendah hati. Dan yang menarik adalah kalau kita sudah baca tadi tentang kerendahan hati, orang yang rendah hati itu kesejahteraannya berlimpah-limpah. Kalau sombong berarti gak sejahtera. Ya, jadi kalau kita rendah hati, kesejahteraannya berlimpah-limpah. Oke saudara, ada sebuah hukum yang juga saya mau sampaikan kepada saudara. Kemiskinan itu lekat kepada orang kepada tiga tiga karakter. Orang yang nggak punya kesejahteraan itu yang pertama itu dia sombong atau proud, bangga diri, terlalu sensitif, dan rebel. Jadi ya apa itu namanya, suka melawan. Ya, orang-orang model begini itu nggak akan jadi orang diberkati Tuhan. Para pemimpin perusahaan bahkan ini tips trik dari para leader untuk merekrut karyawan. Ada satu pertanyaan yang seringkali jadi bahan penentu untuk diterima atau enggak. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubunganmu dengan ayah? Kalau dia, aku bapak, itu akan jadi pertimbangannya. Oh, ini nggak layak jadi karyawanku. Karo bapak ewe wani apa meneh karo pimpinan perusahaan. Kan sederhana seperti itu. Jadi kalau kita rendah hati, itu sudah jadi langkah kita untuk jadi orang-orang yang mengalami kelimpahan. Kesejahteraannya berlimpah. Jadi jangan biarkan anak-anak kita, diri kita pun jadi orang yang sombong. Yang ketiga, orang benar itu hidupnya saleh, beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang hidup saleh dan suka ibadah, ini bahkan waktu ada celaka, mungkin dia nggak ngalami. Ada waktu dalam tanda petik celaka, dia nggak mau. Saya ingat peristiwa perkawinan di Kana. Itu kan sama sekali di luar kendali mereka. Kekurangan, kehabisan, tapi mereka tidak malu kan? Kenapa?
ada mujizat. Ada banyak hal bisa terjadi yang bahkan tidak kita duga. Tapi sekali lagi orang benar tidak mendapat malu. Karena kenapa? Ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Dan yang menarik, orang yang hidup saleh, yang suka ibadah, orang benar ini adalah pada waktu ada kelaparan sekali, Alkitab tegaskan dia tetap jadi orang yang kenyang. Hebat ya Tuhan, itu janjinya buat orang-orang benar. Waktu ada celaka yang tidak bisa diduga, tetap Tuhan bela dia. Bahkan waktu ada kelaparan dia akan kenyang. Satu waktu Abraham, Yakub, Ishak pernah mengalami musim yang namanya gak bagus, kelaparan. Abraham pernah mengalami kelaparan. Tuhan tolong dia melalui anak. Ishak kelaparan. Pernah mengalami musim yang begitu rupa, musim kering yang ngeri. Tapi dia digerakkan Tuhan untuk justru nanam. Masa kering, nanam, kelaparan, dia nabur. Dia menuai berapa kali lipat? 100 kali lipat. Itu yang namanya dahsyat. Yakub, kita tahu pada waktu Yakub mengalami masa kelaparan, Tuhan sudah kirimkan siapa dulu ke Mesir? Yusuf. Kelaparan kok sampai berapa tahun? 7 tahun. Tapi Yakub dan anak-anaknya tidak kelaparan. Inilah orang benar. Dunia boleh begitu bergoncang, tapi Tuhan punya cara untuk tetap membuat saudara saya kenyang pada waktu ada kelaparan. Percayalah, orang benar itu punya posisi yang indah di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah, kalau jawabannya tidak pernah negat kita. Dia akan turun tangan untuk membela pada waktu ada kecelakaan yang bahkan mungkin bisa membuat malu. Tapi orang benar tidak malu pada waktu kecelakaan. Orang benar akan tetap kenyang pada waktu ada kelaparan. Dan berikutnya, tulus dan jujur. Orang benar itu tulus dan jujur. Ada amin. Orang yang tulus, orang jujur. Daud berkata dalam Mazmurnya, dialah orang yang punya masa depan. Ajari anak-anak kita, diri kita untuk memiliki ketulusan dan kejujuran. Tulus saja. Orang yang tulus di luar sana, di alam spiritual, wong sing tulus putih hatine gak ono. Ini gak kena dikapa-kapa nih. Kenapa? Tuhan tuh bela orang tulus. Haleluya. Tuhan bela orang. Ada banyak upaya-upaya untuk menghancurkan orang yang tulus. Iya. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang tulus itu hidupnya damai. Orang yang tulus itu punya masa. Jadi kalau banyak ada orang fasik, orang lain iri sama saudara, membuat saudara menyerang saudara, tetaplah tulus. Tetaplah tulus. Tidak mudah memang, tapi percayalah, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, hidupnya damai, hidupnya punya masa depan. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini orang benar tuh tiap hari menaruh belas kasihan, rela. Si gak enak om. Aku mau lekon nyinir, saya gitu segang. Ini orang benar ya saudara. Kalau saudara punya ya bisa gini, kalau nggak dua ya omong nggak dua. Tapi ya istilahnya kita lihat orang juga, ada orang yang menipu saudara. Yo jangan terlalu polos-polos amat gitu ya. Tapi inilah, kalau saudara menaruh belas kasihan,
Jadi orang tuh coro jawane welas asih sama orang lain. Alkitab bilang anak cucunya tidak akan miskin. Tidak akan miskin. Saya mau ulik ini lebih dalam. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama istri. Kalau kita diberkati, itu karena taburan orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan jadi berkat. Maka kita pun juga mengalami ini. Dan saya rindu meneruskan ini kepada anak cucu saya. Maka saya pun harus juga jadi orang yang suka menaruh belas kasihan kepada orang. Istrinya jadi berkat bagi orang. Supaya apa? Supaya kita ini juga punya anak cucu diberkati oleh Tuhan. Kaya dan tidak pernah meminta. Firman Tuhan bilang begitu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ya, dimanapun mereka berada. Kalau saudara ini sebagai orang tua ya, hatinya penuh belas kasihan sama orang, memberkati orang. Sudahlah, kita sedang menabur buat diri kita dan anak cucu kita. Haleluya. Mungkin kita belum menabur, gak apa-apa. Anak cucu kita akan nabur. Tapi ya jangan heran kalau kita ini jadi pelit, maka ya sebaliknya anak cucu kita jadi gak diberkati Tuhan. Mari saya rindu kita sebagai keluarga-keluarga Kristen ini, orang-orang benar ini, tiap hari menaruh belas kasihan. Kata kuncinya tiap hari. Saudara satu waktu setiap hari sudah ketemu dengan orang yang perlu saudara berkati, berkati dia, berkati dia. Walaupun mungkin cuma dengan kata-kata saudara, berkati dia. Kalau saudara punya berkat yang Tuhan suruh untuk salurkan, salurkan ya, salurkan. Haleluya, salurkan, salurkan. Karena ini sekali lagi, supaya saudara juga melihat anak cucu tidak pernah meminta. Ya. Kalau kita melihat anak kita berhasil, senang nggak? Amin. Ya. Anak kita diberkati, senang nggak? Dan kiranya itu juga menjadi semangat kita Victorious Family ya. Haleluya. Yang berikutnya, orang benar itu hatinya berisi hikmat, lidahnya mengucapkan berkat. Saat ini juga menjadi gaya hidup kita. Hati kita berisi hikmat. Hikmat itu berasal dari firman. Orang benar itu hatinya diisi terus dengan firman, sumber hikmat. Orang benar, mari jadi orang yang suka mengisi hati kita dengan hikmat. Hikmat ilahi itu bersumber dari firman Tuhan. Masih baca Alkitab? Masih baca Alkitab? Baca. Itu mengisi hati kita dengan hikmat ilahi. Orang kok hatinya penuh dengan hikmat ilahi, lidahnya mengucapkan. Kenapa ada orang yang mulutnya penuh dengan hujat? Karena hatinya diisi bukan dengan hikmat, tapi juga dengan hujat. Hatinya penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, yang keluar mesti elek-elek. Karena kan begitu. Tapi kalau hati kita diisi dengan hikmat, dengan kasih, dengan kebenaran firman, yang keluar pasti juga berkat. Berkat, berkat. Mulut kita ini penuh dengan pujian kepada Tuhan, berkat dan berkat. Misalnya ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang benar. Hati kita diisi terus dengan berkat. Dan yang terakhir, orang benar itu perlindungannya kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari ini, di mana banyak orang isinya mau sambat ya, ini yang sambat, sing sembarang larang, sembarang muda, gaji nggak mudah. Tapi percayalah, walaupun segala-galanya mudah sekalipun,
berkat Tuhan tetap turun turun kepada saudara saya setiap hari, setiap pagi. Orang yang berlindung kepada Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan, bahkan dilindungi Tuhan, bahkan pada waktu kesesakan. Hari-hari ini sedang terjadi namanya kesesakan. Jangan berlindung kepada yang lain, berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Saya terus mendorong kita semua, yuk setiap hari sebelum kita kemana-mana berlututlah kepada Tuhan. Kami perlu Engkau. Saya tadi pagi ketika beli es di breakfast itu, saya dikejutkan dengan kecelakaan yang mengerikan, karena hari tadi pagi kan sudah begitu banyak orang yang sudah mulai barber ya. Di jam 4 tadi sudah banyak orang bergerombol di sekitaran Jiwan sini, dan sekali ada kecelakaan perempatan motor dengan mengerikan sekali. Untung saya enggak. Saya coba bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau saudara hari ini ada di rumah Tuhan, itu karena perlindungan Tuhan, penyelamatan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan. Bahkan saat terjadi kesesakan, Tuhan sanggup melindungi saudara. Jangan takut usahamu seperti apa nanti, keluargamu jadi seperti apa nanti, anak-anak kita jadi seperti apa nanti. Saya meyakini orang benar, dirinya diberkati, anak cucunya diberkati, anak cucu kita diberkati, keluarga kita terus mengalami kesejahteraan yang berlimpah. Firman Tuhan akan berlaku untuk selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan akan kerjakan banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Tetap jadilah orang benar. Jadilah orang benar. Kiranya anugerah Tuhan menolong kita. Penutup, jadilah orang benar demi hidup kita dan anak cucu kita. Memang tidak gampang jadi orang benar, tapi demi hidup kita, demi anak cucu kita, maka mari kita dorong diri. Aku mau jadi orang benar. Terus berkati kita semua. Saya musik maju ke depan. Ya. Menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan kau sempurna dalam rencana kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami, dorong hati kami untuk selalu menjadi orang benar. Bawa kami Tuhan, arahkan hati kami kepada segala kebenaran. Rindu hidup kami terus mengalami anugerah keselamatan. Tuhan, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Tuhan kau sempurna.
biarlah hidup kami terus menjadi orang benar di hadapan-Mu. Kami berjuang untuk menjadi orang-orang benar oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan. Hati kami menjadi hati yang peka akan kebenaran-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan adalah kebenaran Tuhan. Mengucap syukur buat yang terbaik yang sedang dan selalu datang kepada kami. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Hidup kami terus mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di saat-saat genting kesesakan sekalipun Engkau kenyangkan kami dan generasi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami terus kepada kebenaran. Bawa terus kami kepada kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk bersama sebelum kita serahkan kepada ucap ibadah. Para penari tamborin bisa kembali duduk sebentar. Ya. Hari ini kita akan mendoakan Ketua Panitia Natal yang sudah saya tunjuk, yaitu Ibu Gembala. Hari ini khusus Gembala. Yuk, jadi Ketua Panitia, yuk Mama. Katanya siap Pak Gembala. Haleluya. Dan kita pun akan mendoakan juga untuk ada pertukaran tugas, karena Matipin menyerahkan tugas sebagai bendahara diakonia bangunan. Maka saya menunjuk Bapak Doni untuk menggantikan bapaknya, dan tugas Pak Doni digantikan juga oleh bapaknya. Jadi karena ini keamanan sebenarnya. Nah ini bapaknya ini gak oleh leren katanya begitu. Ojo leren, karena tugasnya lebih berat, keamanan. Urusannya kalau malaikat mati. Ya, habis kita akan mendoakan mereka. Panitia saya mohon untuk maju. Bapak Tipin juga Mas Doni untuk maju. Kita akan mendoakan mereka. Tugas mereka tidak mudah. Ya. Mari berlutut kita. Sebentar sekali lagi kita bagi diri. Bisa berlutut di depan. Oh enggak bisa. Oke. Duduk aja. Oke. Ambil tempat kursi satu. Ambil kursi satu. Ya. Oke, puji Tuhan. Kita berdoa. Saya mohon kerelaan Bapak Saudara untuk merendah kepada Tuhan, mengangkat tangannya untuk mereka. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bawa hamba-hamba-Mu yang akan menunaikan tugas sepanjang beberapa tahun ke depan, baik Pak Doni maupun Pak Tipin, dan berdoa buat Ibu Gembala yang akan mengatur seluruh acara Paskah, acara Natal. Tuhan yang memberkati dengan kekuatan. Kami mohonkan hikmat-Mu Tuhan atas mereka. Kami bersama-sama mengangkat tangan kami memberkati hamba-hamba-Mu ini. Turunlah kiranya berkat Bapa yang ajaib, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus yang dahsyat kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga biar Pak Doni ataupun Mbak Tipin atau Ibu Gembala, mereka diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan luar biasa. Mulai hari ini bila pekerjaan Tuhan dikerjakan oleh mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Diberkati Tuhan luar biasa. Aku tabiskan Engkau bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberkati hikmat, Engkau diberkati kekuatan, Engkau diberkati dengan berkat kelimpahan, sehingga apapun yang Engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil beruntung dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertugas Ibu Gembala. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Putri untuk mengumumkan.
Bapak Gembala untuk firman-Nya pagi ini. Sebentar kita akan mendengar dan melihat pengumuman gereja dalam sepekan ke depan. Untuk tim multimedia, persilakan. Mari terus dukung dalam doa, pembelian tanah, dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa pukul 5 sore, latihan tim musik anak sekolah minggu remaja anak. Hari Kamis pukul 7 malam, ibadah doa puasa. Berikut untuk yang melayani. Worship leader oleh Bapak Tibin. Singer Bapak Suito dan Bapak Doni. Firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Multimedia, Saudara Dio didampingi oleh Saudara Evan. Hari Sabtu, pukul 9 pagi. Latihan tim Praise and Worship ibadah anak sekolah minggu Samuel. Sabtu pukul 7 malam. Doa pelayan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya, pukul 7 pagi. Di Geraha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani. Penanggung jawab ibadah oleh Bapak Suito. Worship leader oleh Bapak Janis. Singer oleh Bapak Wuryanto dan Bapak Daniel. Kolektan oleh Ibu Vina dan Ibu Erlin. Multimedia, Saudara Evan. Asher oleh Bapak Gayuh dan Ibu Sri. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel. Hari Senin, pukul 9 pagi. Sekolah minggu spesial libur sekolah. Berenang di kediaman Pak Ivan, di Tiron. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yehozua Adi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, dan melimpahkan sukacita serta damai sejahtera. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk donasi untuk pembangunan gereja. Mohon dapat dimasukkan pada amplop yang telah disediakan. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan. Dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Terima kasih untuk tim multimedia. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Jika tidak ada, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca deklarasi iman kita. Mari kita mulai dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami. Oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah yang bergumulan. Kami berarti dalam nikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir, dan kutuk. Sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus
dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
guna hormat kemuliaan-Mu. Kalau kami terhormat sekalipun, guna hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan diagungkan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kekasih Tuhan, dengan iman kita menerima anugerah berkat Bapa yang ajaib itu dengan mata tengadah kepada Bapa di surga. Terimalah dengan sukacita. Mari kita terima dengan syukur berkat Bapa yang ajaib. Kita menerima sukacita surgawi, kasih kemurahan Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus yang dahsyat. Kita semua terima, kita semua alami. Kita terus melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya hidupnya